potensi kemaritiman Indonesia yang akan kita pelajari ada 3 pembahasannya. Yang pertama, perikanan, yang kedua, hutan mangrove, yang ketiga, terumbu karang. Pertama, potensi sumber daya alam di Indonesia. Pernahkah Ananda mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia dapat dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka kita dalam pembahasan pertemuan hari ini akan kita batasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang saja. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ada beberapa potensi hutan di Indonesia. Yang pertama, hutannya yang sangat luas. Kemudian, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Kemudian, dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Kemudian hutan Indonesia juga menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sekarang kita lihat potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ananda perhatikan peta berikut ini. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Batu bara dapat kita jumpai di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, lalu di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Selatan. Lalu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. Lalu pasir besi, kita manfaatkan untuk industri logam, besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, dan lain-lain. Terakhir, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan.
Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu di Papua, di Freeport, Kalimantan Barat, di Sambas, Nangro Aceh Darussalam, di Meulaboh, serta di tempat yang lainnya. Sekarang kita lihat potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sekarang kita lihat perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Lalu hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove dikenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove ada dua. Yang pertama, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Lalu fungsi ekonomis hutan mangrove. Kita dapat memanfaatkan kayunya sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Lalu yang terakhir, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Ternyata negara kita Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Sekarang teacher bertanya kepada Ananda, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, betul. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di negara kita Indonesia. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya berharap Ananda dapat memahami materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga lingkungan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.